Bab 1284. Ada transaksi besar. Dalam analisis terakhir, Li Gendong masih jadi harapan di mana keluarga Li dapat berkembang di masa depan. Dia sudah tua, dan sudah sangat bagus bisa memimpin keluarga Li ke titik ini. Jika kamu ingin membuat keluarga Li tetap eksis seperti keluarga Bao, atau bahkan melampaui keluarga Bao, dia hanya bisa mengandalkan Li Gendong. Sekarang keluarga Li tidak kekurangan uang, tetapi master, jadi keluarga Li memberi perhatian khusus kepada orang-orang yang diterima dari gerbang hijau. Saya tahu ayah, jangan khawatir, saya bukan orang yang sembrono. Kamar dagang Gold Star sekarang terdiri dari 3 perusahaan. Yang ingin dilakukan Li Gendong adalah menjadi orang dengan suara paling banyak. Sehingga keluarga Li juga dapat sepenuhnya mengontrol kamar dagang Gold Star. Para master gerbang hijau itu, jangan gunakan mereka untuk saat ini. Berhati-hatilah dulu. Li Zian menghela nafas, masih sedikit khawatir di wajahnya. Aku tidak tahu bagaimana keluarga Bao dihancurkan. Dia juga curiga bahwa pertikaian dalam keluarga Bao dan gerbang hijau yang menyebabkan Bao Dong dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, siapa yang bisa mengguncang keluarga Bao yang ada di Sunrise? Dia telah mendengar beberapa berita, tetapi tidak peduli seberapa kuat yang ada di domestik, apakah mereka masih dapat membunuh Bao Dong di luar negeri. Mustahil. Tidak ada yang bisa melakukannya. Jangan khawatir ayah, keluarga Li kita bukanlah keluarga Bao. Li Gendong mendengus. Bao Dong dari keluarga Bao pada dasarnya mencurigakan dan agak sombong. Saya yakin dia meninggal dengan tangan orangnya sendiri. Li Zian mengangguk, ini sama dengan tebakannya. Dia tidak banyak bicara, dia memberikan beberapa kata, tetapi dia masih harus berhati-hati, dan pergi untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan 2 orang lainnya. Mereka ingin memperbaiki kondisi untuk bergabung dengan kamar dagang Gold Star. Dulu, hanya 20% dari keuntungan tahunan yang terasa terlalu rendah. Begitu Li Zian pergi, orang di depan pintu berlari masuk dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Li Gendong. Dilumpuhkan. Ekspresi Li Gendong berubah. Masuklah. Seluruh anggota badan Chang Gun dipatahkan, bahkan kelaminnya langsung terjepit. Dia ingin menjadi seorang lagi dalam kehidupan ini. Itu mustahil. Siapa yang melakukannya? Teriak Li Gendong. Tapi tidak ada yang berani bicara. Bagaimana dengan yang lain? Semua sudah mati. Setelah beberapa saat, seseorang membuka mulutnya dengan hati-hati. Kami pergi ke gudang untuk melihat mereka, dan mereka semua sudah mati. Wajah Li Gendong sangat pucat. Di mana dia tidak tahu siapa itu. Orang yang dikirim Chang Gun untuk mengajar keluarga Syam adalah atas perintahnya. Dia meminta Chang Gun untuk menangkap beberapa karyawan Syam dan memperingatkan Grey Z dan Dara Syam bahwa Chang Gun telah menangkap wanita nomor 5. Sekarang, Chang Gun telah dihapuskan. Bahkan mungkin tidak bisa bertahan malam ini. Tuan Muda Li, tolong tanya master bela diri keluarga. Tidak. Li Gendong mendengus. Li Zian baru saja memberitahunya bahwa sekarang mereka harus waspada terhadap lawan yang mungkin muncul tiba-tiba, terutama mereka yang menghancurkan keluarga Bao. Bahkan jika itu mungkin, dia tidak berani ceroboh. Terlebih lagi, hanya keluarga Syam dan Grey Z belaka, mereka dihitung sebagai kentut. Tidak perlu menggunakan master dari keluarga Li. Syam, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Li Gendong mengertakkan gigi dan mencibir. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya, dan kamu memprovokasi keluarga Liku dalam setiap kemungkinan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Liku akan dengan mudah melepaskanmu?
Sudut mata Li Gendong bergerak-gerak dan dia menunduk, hanya menghela nafas melihat kondisi Chang Gun. Dikirim ke rumah sakit, hidup dan mati. Dia bahkan tidak melihatnya, berbalik dan duduk mengambil ponselnya, dan memutar nomor yang dikenalnya. Ada bisnis besar yang menghasilkan untung tetapi tanpa kehilangan uang. Transaksi ratusan juta dolar, dapatkah Anda melakukannya? Bab 1285. Kamu kelewat batas. Gray Z membawa beberapa orang kembali ke hotel. Sepanjang jalan, nomor 5 tidak berbicara, hanya memegang Yun dan mengerucutkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia seperti sudah bodoh dan tidak bisa berbicara. Yang lainnya tidak peduli. Yun baik-baik saja, ini adalah hasil terbaik, jika tidak, bahkan jika dibalik, mereka tidak akan ragu sama sekali. Kakak, Dara Syam benar-benar mengatur ruangan lebih awal, dan berbicara dengan Yun untuk menghiburnya. Nomor 5 berdiri di pintu, matanya merah. Petik 2 tanda seru. Terima kasih kakak. 5, jangan ucapkan terima kasih. Gray Z menggelengkan kepalanya. Hal ini belum berakhir, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Pintu terbuka, Dara Syam keluar, mengangguk ke Gray Z, menoleh untuk melihat nomor 5. Nomor 5, masuklah bersamanya, yakinlah, dia baik-baik saja. Nomor 5 itu bersenandung dan menoleh. Melihat Ken berdiri di samping Gray. Saudaraku, kali ini saya telah berhutang budi. Jika bukan karena bantuan Ken, bagaimana bisa menemukan Yun begitu cepat? Mereka tidak terbiasa dengan tempat dan ketika mereka tidak menemukannya tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu terlalu sopan. Ken tertawa dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kita semua saudara, tak perlu sangat sopan. Bukan bercanda, Gray Z secara pribadi mencari dia dan memintanya untuk mencari seseorang. Itu adalah bantuan yang dia hutangkan pada Gray Z. Dia berhutang beberapa tahun yang lalu, dan masih belum jelas bisa membalas dalam kehidupan ini. Nomor 5 tidak berkata apa-apa, pergi ke kamar untuk menghibur Yun. Kamu harus istirahat lebih awal. Hari sudah larut malam, dan Dara Syam harus bekerja besok, dan Gray Z memintanya untuk istirahat. Masalah ini pasti belum berakhir. Gray Z memahami tujuan dari keluarga Li ini. Mereka hanya ingin menghancurkan bisnis Syam di luar negeri. Mereka bahkan tidak ingin Syam mendapatkan pijakan di luar negeri. Mereka ingin memulai dengan karyawan Syam, tetapi semua karyawan Syam ada di hotel. Tepat di sisi mereka, jadi mereka menemukan Yun. Jika bukan karena orang Ken hari ini, nomor 5 akan menyesalinya seumur hidup. Gray Z membawa Ken ke aula, di mana Brother Zen dan yang lainnya berdiri di sana. Melihat mereka keluar, Zen dan yang lainnya berjalan langsung ke Ken, membuat Ken takut, mengira mereka akan menghajarnya. Terima kasih. Brother Zen dan yang lainnya berteriak serempak. Ini bukan hanya untuk nomor 5, tetapi untuk semuanya. Sama-sama. Sama-sama. Ken buru-buru membalas salam. Dia menoleh untuk melihat Gray Z, sedikit tidak wajar, tapi ini adalah pertama kalinya dia diucapi terima kasih seperti ini. Kalian tidak perlu bersikap sungkan padanya. Gray Z berkata, di sini, jika kalian membutuhkan bantuan Ken, bicaralah. Ya, ya. Ken berkata, saudaraku, jika kamu butuh sesuatu cukup beritahu saya. Masalah Anda adalah masalah Tuan Z. Dan masalah Tuan Z adalah masalah saya. Dia melihat beberapa orang dengan Brother Zen. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Ken berdering. Dia melihat nomor itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah kamu mencari saya?
Ken menjawab telepon, dan wajahnya merosot begitu dia berbicara. Semua orang tidak menyinggung perasaan lingkaran. Sepertinya urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Dia menatap Grace Z, mengarahkan jarinya ke telepon dan menggunakan mulutnya. Dia berkata, masalah akan datang. Grace Z tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya mengangguk. Ken langsung mengerti. Oke, jika kamu mau bicara, maka kita akan bicara. Setelah menutup telepon, Ken berkata, itu adalah seseorang dari blok ke-9 yang mengatakan bahwa saya telah melewati batas. Orang yang baru saja saya selamatkan telah diselamatkan di dekat blok ke-9 dan hal itu menyinggung mereka.